Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Hambali dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram. Saya akan membawakan atau akan menjelaskan bentuk Pancasila dan susunan Pancasila. Bentuk Pancasila dalam artian ini diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kesatuan yang utuh. Semua unsur dalam Pancasila menyusun suatu keberadaan yang utuh. Masing-masing sila membentuk pengertian yang baru. Kelima sila tidak dapat dilepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila berdiri sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang organis. Yang kedua, setiap unsur pembentukan Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Artinya, salah satu unsur atau sila kedudukannya tidak lebih rendah dari yang lainnya. Walaupun sila ketuhanan merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan sebagai causa prima, tetapi tidak berarti sila yang lainnya hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga, sebagai kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dipres menjadi trisila yang meliputi nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan atau ekasila yang gotong royong, sebagaimana dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Bagian yang kedua yaitu susunan Pancasila. A. Pancasila bersifat organis. Rumusan sistem organis memiliki makna bahwa antar sila di dalam Pancasila memiliki fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan keterkaitan, seperti hakikat tubuh manusia yang biasa disebut dengan monopolaris. Manusia menjadi pokok pendukung Pancasila, mengandung analogi. Analogi yang terkandung dalam tubuh manusia yaitu setiap bagian tubuh menopang bagian tubuh yang lain. Sama seperti dengan sila-sila di dalam Pancasila. Bagian B. Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramid. Pengertian hierarkis dan piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan berjenjang sila-sila Pancasila baik dalam kesatuan sila-sila Pancasila. Pancasila juga dapat dijelaskan dengan mengacu pada sistem filsafat yang terdiri dari 3 landasan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Di dalam landasan tersebut, seperti landasan ontologis, berarti mengakui adanya suatu hal yang merupakan sebab dari adanya suatu hal yang lain. Dari adanya suatu yang lain dan merupakan tempat kembali dari suatu yang lain. Yang tercantum dalam sila yang pertama. Sebagai landasan ontologis tidak langsung berarti bahwa Tuhan menjadi penyebab dan tidak langsung adanya Pancasila. Sedangkan sila yang kedua merupakan landasan ontologis langsung karena manusia menjadi penyebab adanya Pancasila. Artinya Pancasila ada itu karena adanya manusia di Indonesia yang merenungkan,
merumuskan dan menjadikan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Landasan yang kedua, yaitu landasan epistemologis, adalah suatu cara atau metode, strategi, dan norma agar suatu yang lain dapat kembali pada sebabnya. Sila yang ketiga, yaitu persatuan dan keadilan. Sila yang keempat, yang memiliki substansi asas demokrasi, merupakan landasan epistemologi bangsa Indonesia. Sedangkan landasan yang ketiga, yaitu landasan aksiologis, dalam Pancasila menunjukkan bahwa tujuan bangsa Indonesia selalu diliput oleh nilai-nilai, baik nilai-nilai religius seperti tersimpul dalam sila pertama, maupun nilai etis dan etis seperti yang ditunjukkan dalam sila yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Adapun juga yang kelima. Artinya sila-sila Pancasila mengandung muatan nilai-nilai luhur yang menjadi acuan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah dari 3 bagian tersebut. Yang C, saling mengisi dan saling mengklasifikasi. Hubungan yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi merupakan cerminan dari suatu sila yang mengandung dan mengisi sila-sila. Dengan kata lain, bahwa sebuah sila pasti mengandung intisari dari sila-sila yang lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian itu penyampaian dari saya tentang bentuk dan susunan Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.